Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil kayfiyati wal ibadat. Anak-anakku, siswa-siswi SD Syifa 2 Bandung, di kesempatan kali ini Bapak mengajak untuk sama-sama mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang menjadi salah satu bentuk kekuatan kita, bentuk upaya kita untuk selalu bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yang kedua, bersalawat beserta salam semua tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terlebih kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa dikumpulkan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. Di antara potongan ayatnya Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ala al-mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan waktunya. Kita sudah sama-sama tahu ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib, isya, kemudian salat subuh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Maka ketika Allah mewajibkan hal tersebut, Allah mewajibkan untuk kita melaksanakan salat sebagai bentuk ibadah kita, bentuk mengabdi kita kepada Allah, bentuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya lewat salat. Maka ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Maka kata Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata para sahabat. Kata seorang sahabat tadi yang bertanya kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika kamu melaksanakan sholat secara tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan di masjid. Maka kemudian kita langsung bergegas, ya. Bahkan dari sebelum azan pun kita sudah mempersiapkan diri untuk berwudu, mempersiapkan diri untuk siap-siap melaksanakan sholat. Maka ini ada sebuah kisah ketika Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal suatu hari sedang ada sebuah acara. Nah, kemudian Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal ketika selesai melaksanakan acara tersebut, beliau sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat asar. Yang menariknya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika selesai dari acara tersebut, beliau langsung bergegas menuju masjid terdekat, mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, langsung mengambil wudhu. Dan bahkan ketika Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal sudah bergegas pun, karena saking lamanya acara tersebut yang tadi beliau telah laksanakan, maka beliau tertinggal melaksanakan takbiratul ihram bersama imam. Maka kita sebagai laki-laki jangan sampai tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tertinggal, imam sudah Allahu Akbar, ternyata Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal tertinggal takbirnya bersama imam. Maka setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung melaksanakan sholat seperti biasa. Namun setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal kemudian langsung menyesal. Kenapa aku terlambat melaksanakan sholat? Mengapa aku bisa tertinggal takbiratul ihram bersama imam? Kata Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal.
Maka kemudian sampai penyesalan itu ia lakukan ketika sampai waktu maghrib. Di sholat maghrib sudah takbiratul ihram bersama imam, sudah tepat waktu. Sampai kemudian datang waktu isya, beliau tetap masih dalam keadaan menyesal. Beliau menangis karena tertinggal takbiratul ihram. Maka dari situ Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal setelah melaksanakan sholat isya, beliau masih tetap dalam keadaan menangis dan menyesali perbuatannya, yaitu apa? Tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Sampai kemudian kalau kita menyebutnya ada marbot masjid tersebut mematikan lampu. Sampai kemudian marbot masjid tersebut datang lagi ketika hendak memasuki waktu sholat tahajud, maka Imam Ahmad bin Hanbal masih keadaan di tempat yang sama, masih dalam keadaan menyesali perbuatan yang ia telah lakukan, yaitu apa? Tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita sebagai seorang muslim, seharusnya kita sebagai seorang yang sudah menjadi identitas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih semangat lagi, kita harus lebih siap lagi. Untuk apa? Untuk melaksanakan panggilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu panggilan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kita sama-sama kuatkan diri kita, kita usahakan tubuh kita untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang tergolong untuk bisa bergegas, untuk bisa mempersiapkan diri, melaksanakan panggilan dari Allah untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.